Shalom teman-teman. Terpujilah nama Tuhan yang karena kasih-Nya selalu ada bersama kita setiap waktu dan setiap saat. Ya Kak Nata, Tuhan memberikan kita saudara dan juga teman bagi kita. Ya Jo, mari kita bersyukur atas berkat Tuhan dengan memujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami bisa beribadah. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah hari ini, kiranya Engkau pimpin ibadah hari ini hingga pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan kita saudara, sahabat, juga teman yang dapat mendukung kita. Iya loh Kak Nata, saat kita sedih, Tuhan menghibur kita. Dan juga Tuhan memberikan kita saudara dan juga sahabat seperti roti dan mentega. Selalu bersama seperti mentega dengan roti.
Teman-teman, marilah kita saling mendukung dan mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita pujikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Teman-teman, marilah kita saling mendukung dan mengasihi satu sama lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Shalom adik-adik, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu, dan pagi hari ini juga Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari ya Allah, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyiapkan hati kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu persahabatan seorang raja dengan orang biasa. Siapa kira-kira adik-adik? Ya, persahabatan Yonatan dan juga dengan Daud. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kitab 1 Samuel. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik, semenjak bacaan firman Tuhan, kita tidak hanya membaca, tetapi kita juga mau merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, seberapa banyak dari adik-adik yang memiliki seorang teman atau sahabat? Ada? Kades juga punya adik-adik. Kenapa ya kok kita harus punya seorang sahabat? Ya, kita punya teman. Karena kalau kita punya sahabat atau seorang teman, kita mesti akan menjalani hidup kita lebih sukacita adik-adik. Karena kita punya teman bermain, kita punya teman untuk bisa bertukar pendapat, kita bisa memiliki teman untuk berbagi suka dan duka bersama dengan teman dan sahabat kita. Nah adik-adik, kisah persahabatan antara Daud yang adalah orang biasa dengan Yonatan. Yonatan ini adalah putra dari Raja Saul adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan seorang pangeran atau seorang anak raja, dia mau bersahabat dengan anak biasa-biasa. Nah adik-adik, persahabatan yang melampaui batas sosial, persahabatan yang melampaui tingkat status sosial, ini membuat persahabatan ini menjadi sebuah inspirasi adik-adik. Seberapa banyak adik-adik kadang-kadang kalau kita berteman, nah ini siapa nih? Kalau kita berteman, seringkali suka pilih-pilih, seringkali suka membeda-bedakan. Dia orang yang kaya, aku mau bersahabat. Tapi dengan orang yang, maaf adik-adik, kurang punya gitu ya, atau miskin, kita nggak mau bersahabat. Seringkali kita suka membeda-bedakan latar belakangnya, asalnya dia. Itu yang membuat kita seringkali mengkotak-kotakan persahabatan kita. Kita tidak mau bersahabat dengan orang-orang tertentu. Nah adik-adik, kisah Daud dan Yonatan menjadi sebuah peringatan. Daud yang setelah dia menjadi terkenal karena dia telah berhasil mengalahkan Goliat pada minggu lalu ya adik-adik ya. Goliat seorang raksasa itu berhasil dikalahkan oleh seorang Daud yang sederhana, yang masih muda, dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi Daud. Sehingga dengan sangat cepat adik-adik Daud dikenal oleh orang-orang Israel. Dan di situ adik-adik, Yonatan pun menyaksikan bagaimana Daud menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang luar biasa.
Adik-adik, persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang sungguh sangat tulus. Mereka tidak melihat latar belakang, mereka tidak melihat status sosial, mereka tidak melihat kamu kaya atau miskin, tetapi Daud dan Yonatan saling mengasihi seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Persahabatan yang sungguh sangat tulus adik-adik, persahabatan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikan kepada Daud. Ada sebuah hadiah yang diberikan Yonatan kepada Daud. Dia memberikan jubah, baju perang dan pedang. Dan luar biasanya adik-adik, setiap kali Saul menyuruh Daud untuk berperang, seluruh pemberian-pemberian dari Yonatan itu selalu dipakainya adik-adik. Dan luar biasa, kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Dan tentu saja adik-adik, semua pakaian yang diberikan oleh ataupun baju perang yang diberikan oleh Yonatan itu memberikan sebuah semangat sukacita karena ada penyertaan juga dari sahabatnya, doa dari sahabatnya untuk dia bisa memenangkan seluruh pertempuran. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Seberapa banyak dari adik-adik juga memiliki seorang sahabat? Penting gak sih seorang sahabat bagi kita, bagi adik-adik? Tentu saja penting ya adik-adik ya, karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial adik-adik, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain untuk hidup berdampingan. Dan hari ini adik-adik kita belajar bahwa persahabatan yang melampaui batas sosial menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk meneladaninya. Kita juga mau belajar adik-adik, saat kita bersahabat tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh melihat aku mau bersahabat hanya dengan orang ini aja. Tetapi bahkan seorang raja pun juga mau bersahabat dengan orang biasa. Bagaimana dengan adik-adik? Kita juga mau ya adik-adik ya bersahabat tanpa membeda-bedakan, mengasihi tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun juga mau mengasihi sahabat kita. Kita mau peduli akan sahabat kita. Nah adik-adik, Tuhan pasti akan menghadirkan di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pasti akan menghadirkan orang-orang spesial, orang-orang istimewa. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, untuk mendampingi kita, untuk menjadi tempat kita bisa berbagi suka dan duka bersama dengan teman-teman dan sahabat kita. Seperti Tuhan telah menjadi sahabat kita, kita pun juga bisa menjadi sahabat bagi dunia. Dengan apa adik-adik? Dengan kasih yang tulus yang kita terus mau bagikan. Dengan kasih yang tulus yang kita mau bagikan kepada sahabat kita, teman kita. Dan tentu saja adik-adik, kasih Kristuslah yang menjadi dasar kenapa kita bisa saling mengasihi sahabat yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini mengenai inspirasi persahabatan Daud dan Yonatan menjadi inspirasi bagi kita. Untuk kita juga mau menyahabati orang-orang lain seperti halnya Tuhan menyahabati kita. Kita juga mau menjadi sahabat bagi dunia, orang lain. Tuhan selalu akan hadirkan orang-orang di dalam hidup kita untuk melengkapi kita, untuk menguatkan kita, untuk mengasihi kita, untuk mendukung kita dalam suka dan duka. Dan itu adalah sahabat-sahabat kita. Mungkin adik-adik punya nih sahabat yang selama ini selalu menjadi teman curhat, selalu menjadi teman ajak bermain, ataupun punya sahabat untuk saling berbagi hal-hal kehidupan kita. Nah, siapa bisa disebutkan namanya? Oh, punya semua ya adik-adik ya. Ya, adik Kak Tias juga punya loh sahabat yang selama di dalam perjalanan hidup Kak Tias itu menjadi teman, berbagi suka, berbagi duka. Sehingga di dalam menjalani hidup ini kita tidak pernah sendiri adik-adik. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk menemani, menguatkan dan melengkapi kita. Seperti itu adik-adik. Sehingga pada hari ini kita juga dikuatkan oleh ayat hafalan kita hari ini. Terambil dari mana? Ya betul, dari Amsal 17 ayat yang ke
17. Kates baca sama-sama ya adik-adik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi adik-adik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik, dari begitu banyak orang yang hadir dalam hidup kita, teman-teman yang begitu banyak, pasti ada sahabat. Jadi adik-adik, antara teman dan sahabat ini punya hal yang berbeda. Kalau teman mungkin kita hanya sekedar tahu gitu ya, tetapi kalau sahabat ini lebih dalam, lebih mengenal, lebih tahu kita luar dalam, lebih tahu kita lebih mendalam. Dan kita bisa mempercayakan hal-hal yang rahasia mungkin kepada sahabat kita. Kita bisa menceritakan kesedihan kita kepada sahabat kita tanpa kita merasa malu. Tapi kita juga bisa berbagi banyak hal dengan sahabat kita, karena kita punya rasa percaya, karena kita percaya kepada sahabat kita. Jadi tidak semua teman menjadi sahabat, tetapi pasti di antara teman-teman yang Tuhan hadirkan ada sahabat-sahabat yang boleh menemani perjalanan hidup adik-adik semuanya. Bersyukur ya kalau hari ini Tuhan hadirkan sahabat buat hidup kalian. Kita bersyukur Tuhan boleh hadirkan orang yang peduli akan hidup kita. Tuhan boleh hadirkan orang yang mengasihi kita menjadi saudara dalam segala kesukaran, menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Seperti ayat hafalan yang kita baca tadi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Persahabatan yang melampaui segala status sosial Tuhan. Mereka yang bersahabat tanpa mau membeda-bedakan asal usul, latar belakang. Kami juga mau Tuhan agar kami menjadi sahabat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan akan hadirkan sahabat yang mengerti kami, yang peduli, yang sungguh mengasihi kami dengan tulus. Dan Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah hadirkan sahabat bagi kami. Ajarkan kami Tuhan agar kami mau mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sahabat kami. Dukung sahabat kami di dalam kasih Tuhan. Di dalam suka dan duka kami boleh berbagi banyak ragam peristiwa kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang lebih indah lagi dengan kehadiran orang-orang yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang, setiap sahabat yang Tuhan boleh izinkan untuk kami miliki hari ini. Ajarkan kami untuk kami terus boleh mengasihi dan mendukungnya di dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Tuhan telah memberkati kita setiap hari. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan hari ini.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, ibadah hampir selesai. Kiranya Tuhan dapat menolong kita menjadi sobat yang baik bagi sesama kita. Mari kita pujikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami akan menutup ibadah hari ini, kiranya minggu depan kami dapat datang ke sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.